Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali boleh beribadah, ya. Harapan Pak Peniel, adik-adik semua yang ada di rumah tetap berada di dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik tahu nggak, hari-hari ini ya kita menghadapi satu virus, yaitu virus corona yang paling cepat sekali menular, ya. Nah, karena itu kita perlu menjaga kesehatan kita, ya. Minimal adik-adik di rumah rajin cuci tangan, rajin mandi, ya. Kemudian juga jangan lupa makan makanan yang sehat agar kita terhindar dari segala penyakit yang membuat kita gampang terserang oleh virus, ya. Dan tentu yang paling penting adalah kita mesti tetap di rumah dan jangan keluar-keluar dulu sementara ini, ya. Dan kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mungkin selama beberapa minggu ini adik-adik di rumah mengalami stres, ya, pasti, ya, karena di rumah saja nggak bisa ketemu teman-teman, hanya lewat video call. Tapi hari ini Pak Peniel mau ajak kita bersama-sama untuk tersenyum gembira, ya. Dan kita boleh bersalam-salaman satu dengan yang lain antara papa, mama, kakak, adik, ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini, senyum dan bermuka gembira, ya. Masing-masing harus bersalaman satu dengan yang lain, ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pertolongan-Mu pada kami dari hari ke hari. Khususnya hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama melalui video. Kiranya Tuhan pimpin agar sekalipun kami tidak bisa bersama-sama di dalam satu gedung gereja, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan akan tetap berkuasa untuk boleh mengubah hidup kami, menuntun hidup kami yang masih kecil ini untuk tetap boleh setia mengiring Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami dan juga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terutama Pak Peniel yang mengajar, kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kakak mau tanya ya kepada adik-adik. Kira-kira kapan ya terakhir kali adik-adik dengan papa mama mengikuti satu acara pemberkatan nikah di gereja? Ayo adik-adik ingat-ingat dulu ya. Kapan terakhir kali adik-adik ikut sama papa mama melihat atau menyaksikan sebuah pemberkatan nikah di gereja?
Udah ingat belum? Nah, kalau Kak Peniel itu sudah lama ya, sekitar 1 tahun lalu kayaknya ya. Udah lama sekali mengikuti acara pernikahan. Nah, adik-adik, apa yang kamu lihat di dalam sebuah acara pemberkatan nikah? Pasti kamu memperhatikan pengantinnya ya. Lihat lipstiknya yang tebal, ya. Lihat bedaknya yang tebal gitu ya. Atau wah, ganteng sekali prianya, atau cantik sekali perempuannya, atau pendetanya. Ya, tentu ya, biasanya pendetanya nggak dilihat ya. Yang dilihat apa? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Kita melihat dekorasi yang banyak ya, gitu ya, sehingga menarik hati kita. Belum lagi irama musiknya, ada paduan suaranya macam-macam. Tetapi hari ini Pak Peniel akan mengajak kita memperhatikan gambar ya, satu gambar, dan adik-adik bisa melihat dengan teliti. Kira-kira adik-adik, gambar ini sedang melakukan atau mengerjakan apa? Ayo, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik sudah lihat nggak gambarnya? Oke, kira-kira gambar itu sedang melakukan apa? Ya, di situ kan ada pengantin perempuan, ada pengantin laki-laki sedang berhadapan adik-adik. Kemudian mereka ngapain? Nah, adik-adik, laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pemberkatan nikah itu mereka berhadapan sedang mengucapkan janji pernikahan. Apa itu janji pernikahan adik-adik? Itu satu janji yang diucapkan oleh laki-laki dan perempuan yang mau menikah ini dengan mengucapkan janji setia ya. Mereka mengucapkan satu janji bahwa nanti setelah pernikahan ini mereka akan saling mencintai, bisa saling menolong, saling mendukung satu sama lain. Kemudian dalam keadaan apapun mereka akan tetap setia. Mereka akan tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, itu yang mereka lakukan di dalam sebuah janji pernikahan. Nah, tentu janji ini adik-adik adalah janji yang serius. Karena apa? Tidak hanya diucapkan di hadapan pendeta dan jemaat, tetapi mereka harus juga mengucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka seorang laki-laki dan perempuan yang mau menikah adalah harus seorang yang sudah dewasa ya. Mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga waktu mereka berjanji dengan serius. Nah, adik-adik, di dalam sebuah pernikahan ya, Tuhan memberikan perintah kepada kita yang mau menikah, yaitu supaya kita tidak berzinah ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 dikatakan jangan berzina. Nah, adik-adik, tadi kan sudah diucapkan janji ya, janji supaya setia sampai akhir. Nah, bagaimana bisa setia adik-adik? Maka kita dilarang oleh Tuhan tidak boleh berzina. Berzina itu apa? Yaitu tidak boleh membangun hubungan yang dekat sama yang lain selain daripada pasangannya sendiri, selain daripada istri dan suami. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk menjaga kesucian dan menjaga kekudusan hidup kita, juga kehidupan orang lain atau pasangan kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada pasangan yang pertama kali dipersatukan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Adik-adik ingat gak siapa suami istri yang pertama kali di dalam Alkitab? Ayo, ada yang tahu? Musa ya? Atau Daud? Bukan ya? Oke, kira-kira siapa? Ayo, kita lihat ya di layar. Kira-kira siapa yang muncul di layar ini? Ayo kita hitung ya adik-adik. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang muncul?
Oke ya, jadi pasangan suami istri yang pertama kali di dalam Alkitab adalah Papa Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu adalah pasangan yang pertama kali dipersatukan oleh Tuhan menjadi suami istri. Nah, tentu di zaman ini sudah banyak ya adik-adik pasangan-pasangan, termasuk papa mamamu juga adalah pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah. Ya, dan di zaman sekarang kan banyak orang yang menikah kecuali karena ada corona ya. Ya, sementara banyak yang menunda untuk menikah karena takut nanti terkena virus corona. Tetapi yang jelas bahwa saat ini ada banyak orang yang sudah melangsungkan pernikahan ya, melangsungkan pernikahan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, pernikahan itu kira-kira kapan ya dilakukan? Apakah anak kecil boleh menikah enggak? Seperti kamu dan kamu, kira-kira sudah boleh menikah enggak ya? Ayo, belum ya. Karena adik-adik, pernikahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, ya, yang sudah besar. Kalau di Indonesia mungkin umur 20-an ke atas ya, yang sudah besar, sudah dewasa, mereka akan menikah. Dan menikah itu adalah laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tuanya, kemudian menjadi satu dengan pasangannya atau suami atau istrinya, ya. Jadi nanti mereka tidak lagi serumah dengan papa mamanya. Mereka biasanya kalau sudah menikah itu akan menjadi satu dan tinggal menjadi satu rumah. Bisa di rumah papa mamanya atau juga mereka bisa bangun rumah sendiri, ya. Kalau mereka punya uang, mereka akan bangun rumah sendiri dan mereka tinggal bersama-sama di dalam rumah mereka dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, tadi Adam dan Hawa dipersatukan oleh Tuhan di dalam satu hubungan pasangan suami istri atau dalam satu pernikahan. Nah, adik-adik tahu nggak arti daripada dipersatukan? Dipersatukan itu adik-adik tidak langsung satunya ditarik, kemudian satunya ditarik, kemudian disatukan di dalam satu rumah. Enggak, ya. Dipersatukan itu berarti didasarkan pada kasih Tuhan, ya. Oleh Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan pernikahan dan mereka akan memiliki hubungan yang sangat dekat, ya, sangat spesial. Tidak lagi seperti hubunganmu sama papa mama, tidak seperti hubunganmu dengan temanmu, tetapi kalau sudah dikatakan suami istri itu punya hubungan yang spesial, punya hubungan yang dekat. Dan di dalam hubungan itu adik-adik Allah mengharapkan mereka untuk bisa tetap setia dan menjaga kekudusan, ya. Mereka harus saling membangun, saling menjaga, saling memperhatikan antara suami dan istri, ya. Maka dua-duanya harus saling mencintai sebagaimana Tuhan mencintai kita. Nah, adik-adik, tetapi kamu tahu nggak bahwa di dalam pernikahan itu biasanya seringkali ada gangguan. Memang waktu itu Adam dan Hawa punya pernikahan yang sempurna karena mereka belum jatuh dalam dosa. Tetapi adik-adik, setelah mereka jatuh di dalam dosa, pernikahan mereka pun mulai terganggu, ya. Ada saling menyalahkan, saling menuduh, ya, berkata-kata kotor. Nah, tentu di hari-hari ini pun setiap orang yang menikah, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, seringkali pernikahannya itu diganggu oleh hal-hal yang jahat, ya. Nah, karena itu Allah menyuruh kita untuk tetap memperhatikan apa? Kita perlu memperhatikan dan menjaga kekudusan hidup kita, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, bahkan di dalam hati kita, kita perlu menjaga kekudusan. Karena adik-adik, biasanya hati yang tidak bersih, hati yang berdosa itu seringkali mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Dan biasanya itu merusak hubungan pernikahan. Ya, nah karena itu Tuhan
menginginkan kita supaya kita menjaga kesucian hidup kita, menjaga hati kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa yang merusak kehidupan pernikahan kita. Nah, di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan, jangan berzina. Ya, adik-adik tahu nggak itu berzina? Berzina itu adalah melakukan hubungan dengan orang lain. Ya, kalau tadi dia sudah punya pasangan suami dan istri, tetapi sekarang dia tidak lagi dekat sama istrinya, dia mau dekat sama orang lain. Nah, itu yang disebut dengan perzinahan. Atau misalnya seorang yang belum menikah, laki-laki dewasa dan perempuan yang dewasa, kemudian tiba-tiba mereka memiliki hubungan yang khusus, ya, yang sebenarnya belum boleh. Nah, itu juga disebut perzinahan, ya, adik-adik. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap menjaga hubungan yang baik, ya. Dan biasanya hubungan yang baik dan spesial ini, adik-adik, hanya bisa boleh dilakukan setelah seseorang memiliki pasangan di dalam pernikahan, ya. Jadi karena itu Kak Penil tadi sudah mengatakan bahwa kita mesti jaga hati, jaga pikiran, dan jaga perbuatan kita. Nah, hati yang tidak beres biasanya akan mengerjakan sesuatu yang tidak baik, ya. Demikian juga pikiran-pikiran yang jelek, ya, biasanya juga akan mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Ya, nah karena itu kita perlu jaga hati kita perlu jaga pikiran kita. Biasanya kalau kamu sedang sendirian, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Aduh, aku mau makan apa ya? Apa kan gitu? Atau misalnya pas kamu nonton televisi, kemudian kamu nonton film apa, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Nah, adik-adik, setiap hal yang kita lihat biasanya bisa masuk dalam pikiran kita dan merusak pikiran kita. Nah, karena itu apapun yang kita mau tonton atau kita lihat harus hati-hati, ya. Jangan suka melihat hal-hal yang tidak baik, karena itu akan merusak pikiran kita. Demikian juga kalau pikiran kita sudah dirusak oleh hal-hal yang gak baik, biasanya akan keluar lewat perbuatan kita. Adik-adik, kalau suka nonton film yang suka bertengkar, nah biasanya kamu pasti juga akan praktekkan. Karena apa? Film itu akan masuk dalam pikiranmu, kemudian kamu mulai praktekkan bagaimana orang bertengkar. Kalau adik-adik suka nonton film yang benci-benci, ya, saling benci, gosip dan lain sebagainya, itu akan bikin juga pikiran kamu jadi rusak, ya, sehingga kamu nanti lama-lama akan ikut seperti apa yang kamu tonton. Nah, karena itu dalam melihat tontonan apapun, adik-adik, kita perlu harus hati-hati. Karena apa? Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus menjaga hidup ini. Ya, adik-adik tahu di dalam firman Tuhan dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, bait Roh Kudus itu berarti harus suci, harus dijaga baik-baik, ya, supaya kita tidak sampai merusak bait Roh Kudus ini. Nah, karena itu kita perlu jaga hati, jaga pikiran, dan jaga sikap kita agar kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah lihat, ya, bahwa pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang berlangsung di hadapan Tuhan di dalam kesucian dan kekudusan. Dan kita harus menjaga pernikahan itu, adik-adik, sehingga kita bisa setia sampai akhir hidup kita. Apa itu setia? Ya, setia itu berarti kita harus bisa menepati janji. Kalau dulu kita berjanji bahwa aku akan mengasihimu, maka kita akan tetap mengasihi sampai akhir hidup kita juga. Nah, itu setia. Nah, nanti adik-adik ketika kamu dewasa, pasti kamu akan menghadapi apa yang disebut dengan pernikahan. Tapi hari-hari ini, ya, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadilah anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga hidupmu boleh diberkati Tuhan dan masa depanmu juga boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga nanti kamu bisa memperoleh kekuatan rohani dari Tuhan untuk kamu bisa hidup
menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi pasanganmu yang Tuhan izinkan. Ya, kiranya Tuhan firman ini adik-adik bisa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur atas segala firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami, sehingga lewat firman Tuhan ini kami boleh dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi anak yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu aktivitas yang perlu kita kerjakan. Nanti adik-adik bisa perhatikan yang ada di layar. Di situ ada kolom teka-teki dan juga ada pertanyaan di situ. Adik-adik bisa menjawab atau mengisi teka-teki itu berdasarkan pertanyaan yang ada. Ya, kiranya adik-adik bisa mengerjakan dengan senang hati dan adik-adik bisa semakin bertambah ya pengetahuannya untuk semakin mengenal Tuhan kita. Ya, itu saja adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.